Bismillahirrahmanirrahim. Fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali yang berbahagia ini dalam kajian singkat ilmiah kita terkait dengan Al-Fiqh Al-Syafi'i, pembahasan fikih dalam madhab Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dengan satu kajian untuk sama-sama kita mendalami agama yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pemahaman kepadanya tentang urusan agama. Dan kita sudah memahami betul bahwa agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang dengannya Allah Tabaraka wa ta'ala mengutus semua para nabi rasul, yang dengannya pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya sampai kepada Al-Quranul Karim yang Allah turunkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita semua dalam keadaan agama Islam ini sudah sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Tabaraka wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhai Islam menjadi agama bagimu. Dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kamu semua di atas cahaya terang benderang, malamnya seperti siangnya, sehingga tidak ada
satupun bagian daripada agama ini kecuali sudah sempurna. Kewajiban kita saat ini adalah mengimani bahwa agama ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua tugasnya kepada kita dengan sebaik-baiknya. Qad addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan amanat ini dengan sebenar-benarnya, telah memberikan nasihat kepada umat ini dengan sebaik-baiknya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Karenanya, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan kali ini kita membahas sebuah kitab yang berada di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dan sebagian besarnya berpegang kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahwa al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana imam-imam kaum muslimin yang lainnya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan imam-imam kaum muslimin yang lainnya yang telah mencurahkan semua daya dan upayanya, mencerahkan atau mencurahkan semua kemampuannya, pengorbanannya, dan keikhlasannya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menasihati kaum muslimin pada zamannya dan hingga akhir zaman, agar mereka semua dapat beribadah pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para imam-imam kaum muslimin yang sudah kita kenal, sebagiannya sudah disebutkan tadi, menginginkan berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun juga dari ucapan-ucapan mereka untuk mengajak kaum muslimin taklid buta kepada pendapat-pendapat mereka. Akan tetapi, apa yang sudah mereka curahkan, apa yang sudah mereka jelaskan kepada kita, untuk memudahkan kita bagaimana kita beribadah, beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la yahillu li ahadin an yakhudha bi qawlina qabla an ya'rifa min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun juga untuk mengambil ucapan kami sebelum dia mengetahui dari mana kami mengambilnya. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kullun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahiba hadzal qabr. Semua, siapa saja berhak untuk diambil dan dibuang dari ucapannya kecuali penghuni makam ini. Beliau mengisyaratkan kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila
sebuah hadis sudah sahih, maka dia adalah madhabku. Wabil khusus Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ja'akumul hadis yukhalifu qawli fakhudh bil hadis wa yatrah qawli 'alal jidar." Apabila datang kepadamu sebuah hadis yang telah sahih tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu menyelisihi pendapatku, maka ambillah hadis itu dan lemparkan pendapatku ke dinding. Dari perkataan-perkataan ini semuanya kita dapat memahami betul bahwa imam-imam kaum muslimin betul-betul ingin mereka beribadah pada Allah tabaraka wa taala sesuai dengan petunjuk Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari mereka yang mengajarkan kepada kaum muslimin untuk taklid buta kepada pendapat-pendapat mereka. Tidak lain dan tidak bukan apa yang mereka sampaikan untuk kita agar kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir mukaddimah kita yang singkat kali ini, saya ingin menyampaikan satu wasiat perkataan emas dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau pernah mengatakan, "Amantu billahi wa bima ja'anillahi ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah." Aku beriman kepada Allah dan aku pun beriman dengan semua yang datang dari Allah menurut apa yang Allah inginkan. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada semua yang datang dari Rasulullah menurut keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga penjelasan-penjelasan singkat kita terkait dengan fikih dari imam-imam kita, imam-imam kaum muslimin yang menjadi panutan kita, memudahkan kita bagaimana kita beribadah pada Allah tabaraka wa taala, akan tetapi tidak menginginkan untuk kita taklid buta, mengikut begitu saja tanpa kita mengenal dalil-dalilnya. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana penjelasan fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja', dengan pendalilan-pendalilan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Mustafa Dib Al-Bugha hafizallahu taala dalam kitabnya At-Tadhib. Semoga mukadimah singkat ini bermanfaat buat saya dan buat kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang mendengar pengajian kita kali ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk beribadah kepadanya tabaraka wa taala, mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.